takut akan Tuhan. Siapapun manusia yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun yang luput dari pandangan mata Tuhan. Semuanya ada di bawah kendalinya Tuhan. Untuk itu siapapun kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan. Siapapun kita harus hidup bijak di hadapan Tuhan. Hidup bijak di hadapan manusia. Sebab firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Karena itu setiap kita, siapapun kita harus memuji Tuhan. Patut kita memuji Tuhan sebab Tuhan layak dipuji, patut dipuji, patut disanjung tinggi. Karena Tuhan adalah pemberi hidup. Tuhan adalah pemberi kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus adalah jalan kehidupan bagi orang percaya. Jalan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan adalah pemberi solusi. Tuhan Yesus adalah pemberi solusi. Tuhan Yesus adalah pemberi damai sejahtera. Tuhan Yesus adalah pemberi sukacita. Hidup sukacita, hidup penuh damai sejahtera. Untuk itu carilah Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nikmatilah hidup dengan takut akan Tuhan. Nikmatilah hidup dengan sukacita di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan pasti takut untuk melakukan hal-hal yang jahat. Hidup di dalam Tuhan berarti pasti hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam kita, maka apa saja yang kita minta pasti Tuhan memberikannya, pasti Tuhan Yesus mengabulkannya. Yohanes 15 ayat 4a, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hidup takut akan Tuhan, hidup takut kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, pasti kita takut untuk melakukan hal-hal yang jahat. Sebab orang jahat tidak bisa menikmati hidupnya dengan baik. Orang jahat tidak bisa bersukacita di dalam kehidupannya dengan baik. Orang jahat selalu bersukacita di dalam kejahatannya. Orang jahat selalu bangga dengan kejahatan yang ia lakukan. Tetapi orang baik selalu bangga kepada Tuhan Yesus. Orang baik selalu bangga kepada firman Tuhan. Orang baik selalu hidup takut akan Tuhan dan pasti menjauh dari ajakan-ajakan orang jahat. Tetapi orang baik selalu berdoa dan mendoakan orang-orang yang jahat. Sebab orang jahat juga membutuhkan hidup takut akan Tuhan. Orang jahat juga membutuhkan hidup dekat dengan Tuhan. Orang jahat juga butuh keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu tugas daripada orang baik adalah mendoakan orang-orang jahat, mengajak orang-orang jahat, menjauhi ajakan-ajakan daripada orang jahat, tetapi mengajak orang-orang jahat untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang baik. Karena hidup takut akan Tuhan pasti menjauh dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Untuk itu, jauhilah segala kejahatan dan ajaklah orang-orang jahat datang kepada Tuhan Yesus, mendoakan orang-orang jahat. Hidup takut akan Tuhan pasti hidup dengan bijak, karena kebijaksanaan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bijak. Tuhan adalah penuh dengan hikmat. Tuhan adalah sang hikmat itu sendiri. Orang bijak tidak berlaku semaunya. Orang bijak tidak melakukan segala sesuatu dengan kemauannya sendiri. Orang bijak tidak mengambil keputusannya dari kemauannya sendiri. Tetapi orang bijak selalu bertanya kepada Tuhan. Orang bijak selalu berdoa dan meminta keputusan daripada Tuhan. Untuk itu, selamat menjadi orang baik, selamat menjadi orang bijak, selalu menjadi orang yang baik, selalu menjadi orang yang bijak. Sehingga Tuhan Yesus selalu memberikan pengertian, hikmat kepada kita. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi orang baik, kita menjadi orang bijak.
adalah hal yang pantas, hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak rugi kalau kita memilih untuk menjadi orang baik. Kita tidak rugi kalau kita memilih untuk menjadi orang bijak. Tuhan Yesus memberkati. Salam Ephata Penerobos. Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Haleluya, puji Tuhan.